Bisa terlihat ini bocornya sangat besar sekali ya. Nah, itu lubangnya. Nah, bisa terlihat teman-teman, ini airnya sampai benar-benar mendidih ya. Kita bisa lihat tidak ada kebocoran sama sekali. Semakin lama perabotan dapur yang kita pergunakan, semakin besar juga peluangnya untuk rusak. Misalkan sebagai contoh, pada bagian pegangannya lepas, itu masih bisa kita pergunakan. Bisa kita antisipasi dengan kita mengangkatnya dengan menggunakan kain. Tapi kalau misalkan pancinya bocor ataupun ada kendala yang lain, nah pasti pancinya tidak bisa kita pergunakan. Sebagai contoh ini ya, ini berlubang sangat besar sekali sehingga ini tidak bisa kita pergunakan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi, bagaimana cara memperbaiki panci yang berlubang seperti ini dengan menggunakan cara yang cukup sederhana dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Sebagai contoh ini, kita bisa lihat ya, ini lubangnya sangat besar sekali sehingga tidak bisa kita pergunakan. Nah, jadi sangat sayang sekali kalau misalkan panci seperti ini kita buang atau bahkan kita rosokkan ya teman-teman. Jadi sangat sayang sekali. Nah, di video kali ini kita akan memperbaikinya dengan cara yang cukup sederhana saja. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, seperti ini. Untuk cara menambalnya pun sangat mudah dan sangat simpel sekali. Untuk alat-alatnya pun juga bisa kita dapatkan di rumah teman-teman. Untuk alat pertama yang harus kita siapkan di sini adalah sendok seperti ini ya, sendok besi teman-teman, atau stainless ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu pembungkus Masako atau bisa juga menggunakan Royco. Yang penting pada bagian dalamnya itu terdapat lapisan aluminium foil teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita potong ya, saya menggunakan 2 lapis supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi potongan yang pertama kecil, potongan yang kedua lumayan besar. Jadi lebih besar dari potongan yang pertama teman-teman. Nah, di sini cara menambalnya, di sini untuk permukaan pada bagian panci ini kita amplas terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai amplas, jangan khawatir. Kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya, sabut tembaga atau yang biasanya kita pergunakan untuk mencuci panci. Ini kita gosok-gosokkan pada bagian tepi ini teman-teman, supaya dia sedikit kasar. Jadi fungsinya supaya nanti tidak mudah terkelupas. Ini kita gosok-gosok terlebih dahulu seperti ini, atau bisa diganti dengan menggunakan amplas ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita amplas atau kita gesek-gesek dengan menggunakan sabut tembaga ini, kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masuk ke proses penambalan teman-teman. Untuk cara menambalnya seperti ini, kita siapkan pembungkus Royco atau Masako yang sudah kita potong tadi. Kemudian pancinya ini kita panaskan di atas api kompor terlebih dahulu. Jadi fungsinya untuk memanaskan pada area yang dekat berlubang, atau bisa menggunakan pematik api yang lainnya ya. Jadi fungsinya hanya untuk memanaskan saja teman-teman. Di sini supaya tidak pindah tempat, saya akan memanaskan dengan menggunakan gas tot seperti ini. Oke, setelah dirasa sudah panas, kita angkat dari kompor atau kita matikan alatnya. Kemudian kita tambal secara bersamaan seperti ini ya. Yang kecil pada bagian bawah, yang besar pada bagian atas. Kita tempelkan, kemudian nanti kita tekan dengan menggunakan sendok teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tekan supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah menempel, sekarang kita uji coba, kita masukin air ke dalam pancinya teman-teman. Kita bisa lihat bocor atau tidak.
Nah, sebelum kita masukkan, kita bisa lihat ya, itu bekas lubangnya bisa terlihat teman-teman. Bekas lubangnya sangat besar sekali ya. Kita masukkan air, kita bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat tidak ada yang bocor ya. Jadi aman. Nah, seperti ini. Aman dari yang namanya bocor teman-teman. Kita bisa lihat ya seperti ini. Nah, untuk percobaan kedua, sekarang kita uji coba untuk memasak air dan kita bisa lihat pancinya bocor lagi atau tidak. Jadi tambalannya nanti terkelupas atau tidak teman-teman. Nah, seperti ini kita tunggu sampai airnya mendidih terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa lihat ya, itu bekas lubangnya. Kita tunggu sampai airnya mendidih terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat teman-teman, ini airnya sampai benar-benar mendidih ya. Kita bisa lihat tidak ada kebocoran sama sekali. Ini benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Ini kita matikan, kemudian kita coba buang airnya terlebih dahulu dan kita bisa lihat pada bekas tambalannya. Kita bisa lihat ya, bisa terlihat tidak ada kerusakan sama sekali dan tambalannya masih masih utuh teman-teman, tidak ada yang berlubang sama sekali ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian teman-teman, di sini saya juga akan berbagi satu ide kreatif yang bisa kita terapkan pada bagian tutup panci seperti ini, yang biasanya pada bagian pegangannya sudah hilang atau lepas atau mungkin rusak ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu beli, kita bisa memanfaatkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu pembungkus pasta gigi. Kalau misalkan pembungkus pasta gigi seperti ini yang sudah habis, jangan dibuang ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk pengganti pada bagian tutupnya ini. Caranya seperti ini. Ini kita potong pada bagian sebelah sini terlebih dahulu teman-teman. Ini pasta giginya sudah habis ya. Kita potong, kemudian ini masih ada sisanya, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini, dan alat ini sudah bisa kita pergunakan. Untuk cara menggunakannya sangat simpel sekali. Ini tinggal kita masukkan pada bagian dalam, kemudian tutupnya kita tutup dari arah atas teman-teman. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Sangat mantap sekali, sangat unik sekali ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu beli untuk bagian pegangannya, karena biasanya ada yang jual. Daripada kita beli, kita bisa memanfaatkan dari pembungkus pasta gigi yang sudah tidak terpakai. Dan hasilnya bisa kita pergunakan kembali teman-teman. Dari tutupnya, kemudian dari pancinya pun sudah bisa kita pergunakan kembali. Cukup menggunakan cara yang sederhana dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.